Keutamaan ilmu dan belajar. Ketahuilah, ada banyak ayat Al-Quran yang menegaskan keutamaan ilmu. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu di antara kalian dan orang yang dikaruniai ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkomentar, kedudukan orang berilmu 700 derajat lebih tinggi daripada orang beriman tetapi tak berilmu. Jarak untuk menempuh setiap 2 derajat mencapai 500 tahun perjalanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakan, samakah orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Quran Surah Al-Zumar ayat 9. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh hanya orang berilmu yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya. Quran Surah Fatir ayat 28. Watilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan perumpamaan itu kami berikan kepada manusia dan tidak akan bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 43. Selain ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW pun menegaskan keutamaan ilmu. Di antaranya beliau bersabda, Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Afdalun nasil mu'minul alim alladhi in ihtija ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafs. Orang yang paling utama adalah orang yang beriman dan berilmu, yang jika dibutuhkan ia memberikan manfaat, dan jika tidak dibutuhkan ia mencukupkan ilmunya untuk diri sendiri. Al-imanu airyan wa libasuhut taqwa wa zinatuhul haya wa thamaratuhul ilm. Keimanan itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, dan buahnya adalah ilmu. Aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Amma ahlul ilmi fadallun nasa ala ma ja'at bihi rusul. Wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Orang yang paling dekat pada derajat kenabian adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Ahli ilmu menunjukkan manusia kepada sesuatu yang dibawa para rasul, sedangkan ahli jihad berjuang dengan pedang mereka demi sesuatu yang dibawa para rasul itu. Al-alimu aminullahi subhanahu fil ard. Orang yang berilmu adalah orang kepercayaan Allah di bumi. Yashfa'u yawmal qiyamah thalatha. Al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Orang yang bisa memberikan syafaat ataupun pertolongan pada hari kiamat adalah para nabi, kemudian para ulama, dan kemudian para syuhada. Fars al-Musali berkata, bukankah orang yang sakit kalau tidak diberi makan, minum, atau obat akan mati? Mereka menjawab, ya benar, begitu juga hati manusia. Kalau ia tidak diberi hikmah dan ilmu selama 3 hari, ia pasti mati. Sungguh benar perkataan Fars, makanan hati adalah ilmu dan hikmah. Dengan keduanya lah hati menjadi hidup. Layaknya tubuh yang selalu butuh makanan dan minuman. Dan siapapun yang kehilangan ilmu, hatinya pasti sakit dan segera mati. Kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa hatinya telah mati karena ia sibuk mengurusi dunia. Ketika kematian datang dan mengangkat kesibukannya, ia pasti merasakan sakit yang sangat pedih dan kegelisahan yang tak kunjung reda. Inilah makna sabda Rasulullah SAW, An-nasu niyam, fa'idha matu intabahu. Sebenarnya manusia itu tidur. Ketika mati, barulah mereka terjaga. Banyak juga hadis yang menegaskan keutamaan mempelajari ilmu. Di antaranya, Nabi SAW bersabda, Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yasna'. Sesungguhnya malaikat akan membuka sayapnya untuk menaungi orang yang mencari ilmu karena meridai perbuatannya. La anta kedua fatata'allama babam minal ilmi khairum min an tusalliya mi'ata raka'ah.
Pergi di pagi hari untuk mempelajari satu bab ilmu adalah lebih baik daripada melakukan salat sebanyak 100 rakaat. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, siapapun yang berpendapat bahwa pergi di pagi hari untuk menuntut ilmu bukanlah jihad, berarti ia tidak waras. Jika orang yang mempelajari ilmu mendapatkan keutamaan yang sangat besar, tentu orang yang mengajarkan ilmu mendapatkan keutamaan yang lebih besar lagi. Al-Quran dan hadis menegaskan keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Dan ketika Allah mengambil sumpah janji dari orang yang dikaruniai Alkitab, hendaklah kalian menjelaskannya kepada manusia dan janganlah kalian menyembunyikannya. Quran Surah Ali Imran ayat 187. Setelah membaca ayat di atas, Rasulullah SAW bersabda, Ma'atallahu aliman ilma illa wa akhadha alaihi minal mitsaqi ma akhadha 'alan nabiyyin ayubayyinuhu lin-nasi wa la yaktumu. Allah tidak memberikan satu ilmu pun kepada seorang alim kecuali dia mengambil sumpah janji darinya, sebagaimana dia mengambil sumpah janji dari para nabi agar mereka menjelaskannya dan tidak menyembunyikannya. Beliau juga bersabda ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, La an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Jika karenamu Allah memberi petunjuk kepada seseorang, sungguh itu lebih baik bagimu daripada dunia dan isinya. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, siapapun yang meriwayatkan satu hadis dan mengamalkannya, ia akan mendapatkan pahala periwayatannya sama dengan pahala pengamalannya. Mu'adz bin Jabal pernah berujar tentang mengajar dan belajar dengan riwayat yang marfu. Pelajarilah ilmu, karena belajar adalah wujud rasa takut kepada Allah. Mencari ilmu adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad, mengajarkannya merupakan sedekah, dan berkorban untuk ahli ilmu akan mendekatkanmu kepada Allah. Ilmu merupakan teman setia di waktu sendiri, sahabat di waktu sepi, penyabar di saat senang dan susah, penghibur di masa-masa sunyi, kerabat di kala terasing, dan lampu petunjuk menuju surga. Berkat ilmu, Allah meninggikan derajat banyak kaum dan menjadikan mereka panutan dalam kebaikan. Jejak mereka selalu diikuti, perbuatan mereka selalu diperhatikan, dan para malaikat senang menemani dan menaungi mereka dengan sayapnya. Segala yang basah dan yang kering senantiasa berdoa dan memintakan ampunan untuknya, termasuk ikan di lautan, serangga, dan juga binatang-binatang di daratan, hewan ternak maupun hewan buas, serta langit dan bintang-bintangnya. Itu karena ilmu akan membuka hati dari kebutaan, memberi cahaya di kegelapan, dan menguatkan diri di kala lemah. Karena ilmu, seseorang bisa mencapai tingkatan abrar dan yang lebih tinggi lagi. Berpikir tentang suatu ilmu setara dengan berpuasa, dan mengkajinya setara dengan ibadah malam. Karena ilmu pula Allah ditaati, disembah dan diesakan, dan dimuliakan dan ditakuti. Karena ilmu pula silaturahmi ditegakkan. Ilmu merupakan imam dan amal adalah pengikutnya. Orang yang berbahagia diilhami dengannya, dan orang yang celaka dihalangi darinya. Dilihat dari sisi logika, keutamaan ilmu sangatlah jelas, sebab hanya dengan ilmu seseorang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di sisinya. Sementara sampai kepada Allah dan berada di sisinya merupakan kebahagiaan dan kenikmatan abadi yang tidak akan pernah berakhir. Di dalam ilmu terdapat kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dunia merupakan tempat bercocok tanam yang hasilnya akan dipanen di akhirat. Jadi, orang berilmu telah menanam benih kebahagiaan abadi untuk dirinya. Ilmu menuntutnya untuk memperbaiki akhlak. Dengan benih itu pula ia dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain, yaitu ketika ia mengajarkannya untuk memperbaiki akhlak dan mengajak mereka kepada sesuatu yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Inilah di antara makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah menuju jalan Tuhanmu dengan bijak dan nasihat yang baik, dan hadapilah mereka dalam perdebatan dengan argumen yang paling bagus. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Maksud ayat di atas adalah bahwa orang yang berilmu mengajak orang tertentu dengan cara yang bijak, mengajak orang awam dengan nasihat, dan mengajak orang yang menentang dengan perdebatan. Dengan demikian, ia menyelamatkan dirinya dan orang lain. Itulah keutamaan orang yang berilmu. Wallahu a'lam.